si bos ini yang punya perjanjian dengan istilah pesugihan lah, ya kan? Apakah dia dikasih ciri-ciri orang yang mau ditumbalkan supaya nggak gagal gitu loh tumbalnya itu? Ada nggak juga yang gagal, misalnya si A mau ditumbalkan ternyata nggak bisa karena mau punya sifat-sifat itu, iya. Sehingga cari lagi yang lain. Apakah udah ditentukan ya ciri-cirinya masih perjanjian itu, orangnya harus sifatnya gini-gini atau gimana, Ustaz? Cara Allah untuk menjadikan orang baik itu gagal ditumbalkan itu macam-macam. Satu, orang baik itu dia beribadah pada Allah Ta'ala, imannya cukup kuat ya. Baru kerja 1 bulan di situ dia udah nggak betah, keluar. Itu petunjuknya. Paham ya? Itu ya. Anggap aja agak jauh, dia 1 bulan sampai 6 bulan ya. 1 bulan 2 bulan dia dapat banyak nih, tapi dia banyak itu ini uang. Ini mah saya sedekahkan di yatim piatu, nggak jadi, ini sudah bubar semuanya, kan nggak personal akhirnya. Iya. Tidak personal dan niatnya baik, tumbal nggak berani yang seperti itu. Jadi gagal terus. Jadi intinya si orang itu hanya diintip aja sama si tumbal, tapi tumbalnya nggak bisa masuk. Biasanya begitu. Tapi intinya adalah iman kita kepada Allah Ta'ala itulah yang menyelamatkan kita. Benar. Bukan persoalan kita mau jago, enggak. Bukan masalah tumbal itu nggak nyentuh orang-orang yang sholat yang enggak juga. Jangan kita itu berprasangka yang aneh-aneh. Kalau iman kita kuat kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan dilindungi dalam bentuk apapun. Baru bekerja seminggu nggak nyaman ya saya, 1 bulan dapat rezeki terus pamit dia pergi, nah selamat deh. Kan gitu cara Allah itu banyak sekali. Nah kalau umpamanya kayak tadi sampai meninggal, nah ini ada lagi nggak yang kedua meninggal lagi, gitu, seperti itu. Jadi cara Allah menyelamatkan seorang yang imannya bagus banyak. Kalau gini Ustaz, saya punya pengalaman Ustaz, saya punya teman akrab nih, teman sejak kecil gitu kan, sampai sekarang masih tetap silaturahim terus. Nah, suatu ketika dia main ke rumah dan cerita, baru tahu saat dia dipanggil tukang urut gitu ya, diurut. Biasa kan kalau tukang urut tuh suka ngomong mulu. Nah, kebetulan tukang urutnya ini tetangganya dia dulu. Nah, dia ngomong kalau tukang urut ini bapaknya ya yang nyantet adiknya dia. Kok bisa begitu? Bener. Dulu bapaknya itu sering pergi ke dukun. Karena teman saya ini walaupun nggak terbilang kaya, tapi cukup sehari-hari dibandingkan dengan orang tua yang tukang urut ini, yang ada tapi banyakan nggak adanya. Sehingga kalau minjem apa-apa tuh, kalau nggak dikasih marah segala macam. Siapa dia? Orang tuanya ini, orang tua tukang urut ini. Ya. Suatu ketika adiknya dia ini sakit keras, masih di tukang urut atau? Bukan, adiknya teman saya ini sakit keras, masih balita lah ya. Nah, saat itu teman saya pergi juga ke orang pinter. Dia bilang karena masih kampung lah dulu, puluhan tahun gitu kan, masih jahiliyah ya. Katanya ini ada yang nyantet atau numbalin si adiknya itu, adiknya si teman saya ini. Nah, gimana cara taunya? Nanti kalau kamu lihat ada orang datang bawa TV supaya bisa nonton. Nah, teman saya ini orang nggak punya, Ustaz. Belum ada TV. Kalau mau nonton TV ke tetangga. Sementara dia udah punya TV nih, si bapak itu tukang urut nih udah punya TV. Nah, akhirnya tiba-tiba bapaknya tukang urut itu datang ke rumah bawa TV supaya nonton TV semuanya, keluarga si teman saya ini.
Itu antara tukang urut sama bapaknya temen itu deket berarti ya? Iya. Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Oke, lingkungan kampung lah ya. Iya. Oke. Nah, ini yang teman saya ini satu keluarga jadi berpikiran nggak enak karena udah dibilangin tuh iya jadi sujud Ustaz. Nah, tapi nggak berpikir terlalu jauh gitu, masa sih tetangga deket begitu gitu ya. Nah, tapi setelah tahunya baru aja setelah diurut sama ini cerita mengakui hal itu. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah demikian kalau orang numbalin tuh selalu merayu supaya nggak ketahuan dan lain-lain gitu Ustaz? Walau alam ya, jadi gini sebenarnya. Satu, pergi ke orang seperti itu ramalan nggak boleh sebenarnya, itu jelas ya. Tapi ini masa jahiliyah temennya Haji J, sudahlah ini ya, mudah-mudahan temennya tobat ya. Yang kedua, mempercayai ramalan itu sebenarnya juga tidak boleh. Kecuali ada orang ngomong aja dia sendiri kan gitu ya, itu kan mendengarkan ya. Tapi mendengarkan nggak harus mempercayai. Kemudian kalau apa yang diomongkan terjadi, ya anggap aja itu takdir Allah aja. Ya, jadi jangan akhirnya percaya kepada orang tersebut. Nanti kalau ada sesuatu tanya sama orang inilah. Ini kan menuju ke arah titik ramal-meramal yang dilarang oleh Islam. Kan seperti ini ya. Jangan nanti ibadah kita 40 hari nggak diterima nih sama Allah Ta'ala. Jadi jangan yang seperti itu. Nah, persoalan kalau memang itu benar, walau a'lam. Tapi kalau memang itu terjadi dan kemudian adiknya itu yang meninggal, ya meninggal karena Allah Ta'ala. Kalau masalah tumbal itu urusannya yang numbal dengan Allah aja. Kan seperti itu. Tapi bisa aja si adik yang meninggal, mohon maaf ya, ini mohon maaf yang balita ini meninggal, bisa aja memang dulu si bapak atau ibunya, mohon maaf ya ini dulu keras kepada orang tuanya juga. Keras. Istilahnya itu wah nggak diaku anak nggak apa-apa lah, kasarannya umpamanya kasarannya seperti itu, sehingga itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara seperti itu. Jadi itu adalah roda takdir yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala, akan mengenai siapa saja dengan cara Allah untuk mengambil orang itu dengan cara masing-masing. Bisa aja seperti itu. Akhirnya kan nggak usah yang ditumbalin. Ada kok bayi yang orang tuanya itu benar-benar marah sama kakek atau neneknya, ya memang bisa jadi meninggal. Bayi yang marah kakek sama neneknya kanker beneran, padahal bayi makan sate belum kan gitu ya, makan makanan yang bergizi masa kena kan gitu. Jadi kita harus berpikir yang positif, yang baik lah istilahnya. Jadi kalau penumpang meninggal ya bisa aja itu seperti itu, tapi ya nggak usah terlalu percaya. Tapi ya anggap aja itu seperti berita, oh di ini lagi ada banjir ya sudah tahu gitu aja. Tapi jangan terlalu dipercaya, karena apa? Kalau percayanya itu begini loh, maksud saya itu, kalau kita percaya sama jin ya percaya surat jin itu ada kan gitu ya. Persoalan itu akan menjadikan apakah itu ditumbal apa tidak, kita kan tidak tahu. Betul. Tidak tahu beneran, sehingga nanti malah akan menjadikan fitnah di keluarga kan. Jadinya udahlah biarin itu hanya dia urusan dia dengan Allah, hanya gitu-gitu aja, sehingga kita menerima dengan ikhlas. Kalau memang tidak ada kesalahan dari orang tuanya, ya insya Allah anaknya nggak sakit, insya Allah seperti itu aja kalau saya. Ya, anaknya nggak sakit. Loh kan haknya Allah kalau memang mau diambil. Enggak, Allah itu mau ngambil nyawa seseorang itu ada sebabnya. Tidak ada sebab, tidak ada, tetap ada sebabnya. Pasti ada sebab. Nggak mungkin Allah itu mengambil nyawa seseorang nggak ada sebab, nggak mungkin. Jadi cerita itu bisa bukan saya percaya, bisa, tapi karena nggak ngerti ya. Bisa, tapi jangan terlalu menuju ke arah sana. Tetapi kalau memang mau meninggalnya apa kan gitu ya, dicek di dokter itu apa sakitnya umpamanya. Kalau memang sakitnya jelas apa nih pasiennya, demam, ya itu normal. Kalau panas itu namanya demam, itu normal. Tapi kalau nggak ada gejala-gejala ya
ya bolehlah berpikir-pikir yang agak ekstrim-ekstrim dikit, tapi ya jangan percaya kepada seorang, nanti akhirnya kita percaya pada seseorang itu berlebihan sehingga kita tidak percaya dengan syariat Islam seperti itu, termasuk takdir dari Allah Ta'ala seperti itu sih. Intinya kita harus husnuzon. Senantiasa kita harus husnudzon.